Ini bisa saja terjadi pada saat di check-in counter ya, check-in counter, kemudian kan itu lepas setelah itu. Nah, dari kompartemen itu bisa juga itu dia lakukan di situ. Kemudian pada saat mereka make up, artinya make up itu kan dia mengatur. Nah, pada saat dia mengatur itu pelaku ini dia menggunakan modus operandinya sepertinya mungkin digoyang atau di apa tasnya. Kemudian ada juga yang terawang, ya terawang kan ada juga tas yang tipis kelihatan. Nah, terawang dan ada juga yang meraba. Pada saat atau bunyi-bunyian, mungkin kan ada yang para penumpang mungkin yang membawa mungkin perhiasan itu kan bunyi. Nah, di situ dia akan tertarik. Kemudian jelas tas itu dia akan buka dengan menggunakan pulpen atau alat lainnya. Ya, selamat berjumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya yang selalu menyoroti permasalahan-permasalahan khususnya di Ibu Kota Jakarta. Dan kali ini kita menyoroti masalah sistem pengamanan di bandara. Ini khususnya terkait dengan kasus pencurian bagasi yang akhir-akhir ini memang kerap dikeluhkan masyarakat dan disoroti ya. Dan ini tentunya yang menjadi perhatian kita semua, sistem pengamanan seperti apa ya yang sebaiknya diterapkan untuk mengurangi kasus pencurian bagasi ini yang sebenarnya sudah lagu lama lah istilahnya, sudah kasus lama yang sudah kerap terjadi juga. Langsung saja kesempatan pertama kami berikan kepada Kapolda Metro Jaya, Bapak Tito, silakan. Terima kasih Mbak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baik yang di ruang ini maupun di pemirsa di JAK TV dimanapun berada. Jadi pagi ini kita ingin membahas mengenai satu topik yang menurut sudut pandang Polda itu adalah problem, dan problem ini harus diselesaikan, yaitu adanya pencurian-pencurian bagasi milik penumpang di bandara, khususnya Bandara Soekarno-Hatta yang masuk dalam satu wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam jargon yang kita gunakan, kita sebut dengan tikus bandara, karena ini ya gigit dikit tapi berpengaruh gitu. Nah, kenapa ini kami angkat topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya menugaskan Kapolres Jakarta Bandara, Kombes Royke yang baru menjabat. Saat akan menjabat lebih kurang 1 bulan lalu, saya sampaikan target Anda adalah memperbaiki bagaimana pengamanan bandara agar masyarakat nyaman bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di sana. Kenapa? Karena pengalaman pertama, posisi Bandara Soekarno-Hatta ini adalah bandara terbesar dan terpenting di Indonesia. Yang kedua adalah gerbang pintu masuk Indonesia. Jadi ibarat orang mau masuk ke satu daerah, maka gerbang itu akan sangat berpengaruh. Kalau gerbangnya baik, dia melihatnya indah dan lain-lain, nyaman, maka the rest of the trip masuk ke dalam wilayah itu, dia akan merasa ada kesan yang nyaman dan confident. Tapi kalau sudah mendapat pengalaman buruk di gerbangnya, meskipun nantinya mungkin menarik, tapi dia sudah hambar dahulu. Nah, saya waktu itu pernah diskusi dengan Pak Dirut Angkasa Pura, Pak Budi Karya. Pak, saya bilang itu, ini kita perlu evaluasi. Kenapa? Kita baru masuk ke bandara itu sedemikian banyak penderitaan yang harus dihadapi oleh penumpang. Coba kita bandingkan dengan kawan sebelah kita di Singapura, di Malaysia. Demikian efisien pelayanan yang ada di sana, yang meliputi semua stakeholder. Kalau kita mau datang ke bandara
Changi di Singapura, penerbangan kita masih 6 jam lagi. Kita ingin buru-buru ke sana, ingin beristirahat di sana karena banyak hiburan di situ. Ada refleksi kaki, tempat gym, tempat istirahat untuk tidur, mallnya juga, bandaranya seperti mall dan seterusnya, internet gratis. Begitu masuk pelayanannya juga sangat bagus. Kita nyampe di bandara situ, begitu keluar imigrasi dengan sangat efisien, langsung keluar dengan barang kita sudah ada di sana. Kemudian setelah itu kita keluar lagi, tidak ada yang mengganggu, ada naik taksi atau naik MRT dengan mudah dan cepat kita nyaman sekali terasa di sana. Ada perasaan tenang di sana. Tapi kalau kita masuk ke Indonesia, mohon maaf, bukan berarti saya tidak bangga jadi orang Indonesia. Ini fakta yang banyak dialami oleh kita semua. Begitu kita baru masuk, tiba, kita harus di pesawatnya harus buru-buru untuk ke depan. Kenapa? Nanti supaya nggak kena panjang imigrasi, antrian imigrasi di situ. Kemudian begitu keluar karena imigrasinya pintunya sedikit sekali, orangnya banyak sekali. Di luar sana banyak sekali penjemput semua dari instansi ini, instansi ini. Artinya orang yang nggak memiliki penjemput ini, begitu dilayani normal, ya begitu dia mendapatkan siksaan pertama. Siksaan keduanya begitu keluar sampai di situ, dari Singapura ke sininya 1,5 jam, barangnya keluar 1 jam. Itu lagi siksaan kedua. Ketiga, porter mulai datang mendekati. Itu juga terasa sangat annoy bagi yang baru datang, mengganggu gitu. Nah kemudian barang begitu kemudian keluar bandara, masuk kemudian taksi-taksi gelap mendatangi dan seterusnya. Belum lagi habis penderitaan keluar dari bandara, kemudian macet terjebak sampai ke Jakarta. Tadi 1,5 jam dari Singapura ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke tempat tujuan kita, misalnya hotel, 2 jam. Itu masih belum lagi selesai penderitaan, begitu buka tasnya hilang barangnya. Jadi bagaimana ini semua menjadi persoalan bagi kita, persoalan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya merintahkan Pak Kapolres, dan Kapolres bekerja sama dengan semua stakeholder, sudah banyak dibicarakan. Saya bilang saya minta aksi nyata, tangkapin dulu yang tikus-tikus bandara itu. Kalau bisa nangkap itu saya baru langsung jempol. Sekarang Pak Royke saya ucapkan terima kasih, sudah ditangkap oleh beliau bekerja sama dengan otoritas bandara. Ada berapa orang ditangkap Pak Royke? 7 orang. Saya bilang jangan sampai 7 orang, habisin semua itu. Nah, ini belum selesai. Nah saya kira itu topik kita kali ini, sehingga kita mengundang semua stakeholder. Ini kehormatan bagi kami, Pak Dirut sendiri datang ke sini. Itu artinya menunjukkan kesungguhan beliau untuk memperbaiki bandara. Ada dari imigrasi juga tadi, kemudian dari perhubungan, ada dari bea cukai dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang baik, dan momentum ini bisa menjadi makin mendorong kita untuk memperbaiki pengamanan bandara, manajemen bandara. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Ya itu tadi ya, karena bandara ini penting, first impression begitu ya bagi yang baru datang, tapi sudah ada siksaan-siksaan katanya Pak Kapolda tadi. Nah salah satu yang mendapat siksaan ini ada Pak Aji kan ya. Ya kita ingin tahu karena punya pengalaman buruk juga ya Pak Aji, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Betul, terima kasih Mbak Rahma. Ya saya salah satu korban dari pencongkelan koper di Bandara Soekarno-Hatta. Tanggal 10 November 2015, 2 bulan yang lalu, saya dengan Batik Air check-in pertama, jadi sekitar 3 jam sebelum keberangkatan saya sudah check-in, kemudian mendarat di Balikpapan. Begitu mendarat, pada saat check-in saya sudah punya firasat kurang baik. Saya pikir, wah saya kira-kira bisa nggak kena maling koper ini? Ah masa sih, saya pikir. Tapi saya perhatikan resletingnya di mana, kunci kombinasinya bagaimana. Akhirnya di Balikpapan begitu mendarat, itu perlu waktu 45 menit untuk sampai keluar bagasinya. Nah, begitu keluar bagasi, saya lihat bagasi saya sudah menggembung. Wah, dari jauh sudah kelihatan ini.
kemungkinan dibongkar. Kemudian resletingnya berubah, kunci kombinasinya pun berubah. Langsung saya angkat koper saya lapor ke Lost and Found di Lion Air Group. Dicongkel itu kuncinya? Dicongkel paksa dan rusak. Dan saat itu juga saya langsung telepon Pak Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Pak Kasat Reskrim Soekarno-Hatta, kemudian Pak Kapolres Balikpapan, Pak Kasat Reskrim Balikpapan, dan Kapolsek Bandara Sepinggan Balikpapan. Saat itu juga dilakukan pengecekan CCTV semuanya. Dan kembali dari Balikpapan tanggal 13 November, itu saya langsung lapor ke Lost and Found Bandara Soekarno-Hatta, Lion Air. Namun sampai sekarang 2 bulan berlalu belum mendapat tanggapan, dan walaupun email saya ini ataupun email resmi itu sudah di forward ke berbagai pejabat di Lion Air, tetapi sampai sekarang Batik belum Air mendapat tanggapan sama sekali. Batik Air kan ya? Ya, Batik Air adalah Lion Air Group. Oh iya. Jadi dia menggunakan Lion Air di situ. Baik. Emailnya. Ada yang hilang nggak, Pak? Karena saya sudah sangat waspada dan tidak mau menjadi korban dalam arti kerugian yang lebih besar, jadi kerugian saya hanya koper saya yang dicongkel secara paksa dan rusak kunci kombinasinya itu. Jadi koper saya itu sangat rapi dan dilengkapi dengan plastik, bukan wrapping, Mbak Rahma. Jadi plastiknya itu adalah untuk melindungi supaya kopernya itu tetap bersih. Plastik yang beresleting begitu. Kira-kira Anda mengira mengapa menjadi incaran ya koper Anda? Iya, saya menganalisa bahwa saya waktu itu membawa beberapa kotak obat. Jadi kotaknya saja saya taruh di dalam koper, obatnya saya taruh di tas saya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada satu yang mereka pikir perhiasan. Ada kotak bagus, nah itu juga semua dibongkar. Jadi semua yang ada di situ tidak ada perhiasannya ini ya? Tidak ada. Jadi memang saya sangat waspada. Jadi hal-hal tersebut yang saya pikir apakah ada korelasinya dengan petugas di X-ray dan sebagainya, tetapi memang saya sendiri tidak menemukan hal itu dan saya tidak curiga seperti itu, tetapi semua itu perlu mendapat perhatian khusus supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Pak Aji, dan kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Masih menyoroti masalah kasus pencurian di bandara ya, atau sistem pengamanan di bandara. Mungkin ini langsung saya beri kesempatan ke Pak Alvin Lee. Silakan Pak Alvin. Terima kasih Mbak Rahma. Yang saya hormati Pak Kapolda dan seluruh hadirin yang ada di sini. Menarik topik kita hari ini, dan saya melihat ada 2 permasalahan utama di bandara kita. Yang satu tadi adalah pencurian bagasi, dan kedua yang sedang trending sekarang ini adalah gertakan membawa bom, dan ini bisa sangat membahayakan. Candaan ya tahu ya? Itu yang saya gugat, jangan menggunakan kata candaan sehingga seolah-olah itu masalah yang remeh. Pertama, masalah pencurian bagasi ini saya melihat sudah ada langkah-langkah perbaikan yang langsung dilakukan oleh AP2. Kemarin di Terminal 1C saya sudah melihat ada sign bahwa pekerja di airside dilarang menggunakan pintu gerbang yang untuk penumpang, jadi sudah disediakan gerbang tersendiri. Ini sangat penting karena pekerja di airside ini adalah mereka sebetulnya adalah orang-orang pilihan yang bisa masuk ke kawasan terbatas di bandara. Dan sesuai dengan undang-undang tentang penerbangan, hanya ada 2 kategori yang bisa masuk ke airside. Satu adalah personel pesawat udara atau personel penerbangan, dan 2 adalah personel bandara. Tapi kita pertanyakan, apakah pengolah bagasi atau mereka yang mengangkat bagasi ini, mereka ini masuk kategori apa? Personel penerbangan, pesawat udara, atau personel bandara? Saya lihat di kategori personel bandara tidak ada mereka. Di personel pesawat udara pun itu hanya masuk kategori umum, yaitu personel penunjang operasi pesawat udara. Nah, ini mungkin yang kita perlu perjelas di sana, sebab setiap orang yang masuk ke airside itu seharusnya mereka sudah punya sertifikasi, bahkan lisensi, karena mereka ini akan mempunyai akses langsung ke apron, bahkan sampai ke runway, bahkan sampai ke pesawat. Dan ini dapat membahayakan penerbangan. Kalau menurut Anda ini kan kalau di Indonesia ada porter segala macam ya. Menurut Anda ini sistemik, dalam arti ada sindikat mulai dari porter,
X-ray tadi seperti yang diungkapkan, ataukah hanya perorangan saja ini kalau Saya melihat tidak mungkin hanya sendiri, karena keluar masuk bandara itu kan ada gerbangnya. Dan kalau sampai mencuri, barang itu harus keluar juga. Nah, bagaimana mengeluarkan barang ini? Di masa lalu kita pernah juga kejadian yang dicuri bukan cuma barang bagasi. Aftur pesawat pun saat parkir malam dikerjain. Lampu runway pun dihajar juga. Nah, ini kan berarti ada jaringan di sana. Tahun lalu kalau tidak salah, bahkan ada yang berani melompat pagar masuk ke roda pesawat juga kan. Ini kan menunjukkan bahwa kita masih perlu memperbaiki sistem pengamanan bandara kita. Dan yang saya khawatirkan bukan sekedar mencuri, tapi adalah menaruh barang. Bisa saja yang ditaruh itu nanti dapat membahayakan penerbangan. Saya tidak mau menyebut kata-kata yang tabu disebut di bandara itu. Kertakan nanti termasuk. Iya. Nah, saya melihat masih ada celah dalam undang-undang tentang penerbangan ini. Dalam undang-undang yang diatur adalah setiap orang yang akan masuk ke wilayah terbatas ini, airside, itu diperiksa. Tapi keluarnya tidak diatur. Jadi undang-undang kita ini masih ada celahnya, bahwa yang keluar pun seharusnya juga diperiksa. Berikutnya, saya juga menyoroti kenapa orang-orang ini melakukan kejahatan di bandara. Mungkin faktor ekonomi, ya. Pengakuan dari yang saya baca di media adalah juga tekanan dari teman-teman sekerjanya. Tapi mungkin juga mereka ini kan pekerja keras. Mereka beban kerja fisiknya berat, kondisi kerjanya juga tidak nyaman, kena panas, kena hujan. Apakah mereka mempunyai tempat istirahat yang layak? Saya kira ini perlu diperhatikan. Jadi kita perlakukan mereka secara manusiawi juga. Kedua juga kita perlu menanamkan rasa kebanggaan pada mereka ini, rasa sayang terhadap pekerjaannya itu, yaitu dengan memberikan mereka ini sertifikasi dan license, sehingga mereka itu akan sayang. Saya ini certified, I'm a professional. Seorang profesional akan lebih hati-hati menjaga harga dirinya, akan lebih menyayangi pekerjaannya. Saya kira masalah pencurian ini sudah dihandle baik oleh AP2, juga oleh kepolisian, juga oleh otoritas bandara. Karena yang punya kewenangan langsung untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan bandara adalah otoritas bandara. Yang kedua yang ingin saya soroti adalah tentang gertakan bahkan ancaman membawa bom. Pekan lalu saya lihat nyaris setiap hari itu kejadian, tidak hanya di Soekarno-Hatta tapi di mana-mana, di berbagai bandara. Dan yang sangat saya sayangkan adalah, pertama, hingga saat ini saya belum pernah membaca berita adanya pelaku itu yang dibawa sampai ke pengadilan. Ancamannya ada, aturannya ada, tapi prosesnya kelihatannya cuma diinterogasi, ditanya-tanya, udah dilepas. Saya melihat ini perlu ada contoh bahwa kita tidak memperlakukan hal ini sebagai sesuatu yang remeh. Kalau yang saya khawatirkan adalah kalau kita setiap hari dicekoi ada orang ngaku bawa peledak dan sebagainya dan tidak ada tindak lanjutnya, saya khawatir nanti yang dijaga di bandara pun juga paling-paling ini ancaman kosong, nanti tahu-tahu pesawat kita yang meledak. Kemudian saya melihat bahwa undang-undang kita pun kurang mengatur tentang perilaku penumpang yang berbahaya atau mengganggu penerbangan dan penumpang lain. Yang banyak diatur adalah perilaku di dalam pesawat udara. Sedangkan untuk di luar pesawat udara, di kawasan bandara ini hanya ada satu pasal, yaitu memberikan laporan palsu yang membahayakan penerbangan. Termasuk gertakan itu laporan palsu, iya, kan Pak ya? Jadi saya kira kita masih perlu meninjau kembali undang-undang tentang penerbangan ini. Usianya baru 6 tahun, tapi kita perlu memperbaiki. Iya. Dan saya juga berharap pada media, tolonglah jangan kita anggap ini sebagai candaan, tapi ini adalah sebagai gertakan, sebagai ancaman, bahkan
kita dapat masukkan ini dalam kategori teror mental. Meskipun ini. kadang yang mengucapkannya tidak bermaksud ya, hanya bercanda kadang-kadang. Gitu. Saya kira bukan bercanda. Seseorang mengatakan saya ini bawa bahan peledak, itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, untuk menggertak. Nggak ada kita bercanda bilang saya bawa barang berbahaya kan. Tujuannya adalah untuk menggertak, dan kita perlu tahu juga kenapa mereka melakukan ini. Apakah ini merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap perlakuan airline terhadap mereka? Jadi harus ditindaki lebih serius begitu ya Pak. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Ini sebelum kita ke pengamat dan pakar-pakar lain, ada pakar yang lain lagi nih, Pak Anwar Fuadi nih. Silahkan Pak Anwar, ada pengalaman ini mungkin Pak Anwar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat seorang seniman budayawan, penyair yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Taufik Ismail. Dia membacakan puisi di Taman Ismail Marzuki tahun 80. Isinya, penalaran manusia ini adalah sangat luar biasa. Maaf, yang mengatakan ini adalah seorang ilmuwan kerbau. Dalam makalahnya dia mengatakan penalaran manusia ini adalah luar biasa, sangat berbeda dengan kerbau. Tapi sebodoh-bodoh umat kerbau, mereka tidak pernah curang dan serakah. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya mengingatkan, saya akan berbicara mengenai keamanan bandara. Kalau masalah pencurian bagasi segala macam itu ekses. Bandara kita ini saya kira bandara yang paling berbeda dengan bandara-bandara di luar negeri. Di luar negeri itu ada aturan, tidak ada no tolerance, tidak ada toleransi. Siapapun dia, pejabat setinggi apapun dia, sekaya apapun dia, sepopuler apapun dia, harus pakai prosedur. Masuk harus menunjukkan KTP, harus memberikan HP-nya ke dalam itu, X-ray dan semua peraturan. Nah di Indonesia saya banyak sekali lihat begitu dia mau masuk, kalian tidak kenal saya ya, saya ini anggota DPR loh. Pak Anwar pernah gitu nggak? Alhamdulillah belum, karena saya banyak belajar dengan Pak Kapolda soal filosofi. Saya banyak belajar dari beliau, walaupun dia lebih muda dari saya lebih tua, tidak berarti saya lebih pintar. Onta itu beribu-ribu tahun di Arab tapi nggak pernah pergi haji loh. Jadi jangan hitung tua, yang mentang-mentang tua ini, jam terbang dan pendidikan tentunya. Jadi saya banyak belajar dengan Pak Kapolda masalah moral, karakter dan sifat kesatria. Jadi kita begitu, yang masuk saya lagi, kau nggak tahu saya kan menteri. Semua membicarakan kesombongan, arogansinya dan keserakahannya. Di luar negeri tidak ada, di kita untung kapan-kapan satpam juga, saya satpam loh ya. Nah inilah yang kita perlu banyak belajar dari luar negeri. Nah melihat keserakahan ini keserakahan arogansi. Nah ini dilakukan oleh para pejabat petinggi kita, big shot kita, penguasa kita. Nah ini ditiru oleh bawahan. Sekarang ini yang korupsi siapa coba? Yang maling mencuri besar-besaran siapa? Pasti penguasa kan? Kepala daerah, anggota DPR yang terhormat, semua melakukan hal itu. Akibatnya yang di bawah pun pengen juga maling dong. Wah enak aja dia mentang-mentang dia malingnya triliun. Para koruptor kita, pejabat kita malingnya triliun. Kalau mereka kan maling cuma untuk makan. Mana kehujanan kepanasan lagi tadi kata Pak Alvin ya. Mereka dengan maling itu dengan untung-untungan. Ya, trial and error ini. Untung-untungan. Bisa saja dia cuma dapat celana dalam aja dalam koper. Udah setengah mati begitu buka cuma celana dalam. Atau pakaian dalam yang sudah bau. Aduh. Iya kan? Nah, ini mereka, jadi mereka juga, saya enak aja pejabat boleh maling triliun, saya maling jutaan aja lah. Nah, ini bukan hanya terjadi kepada para pencoleng-pencoleng kecil-kecilan ini, tapi ini pada generasi muda loh. Generasi ini siapa yang akan jadi panutan? Siapa yang akan menjadi panutan saya? Semua pemimpin saya begini.
berdebat, bergaduh, bukan masalah substansi, tapi masalah kepentingan kelompok, masalah yang lain-lain. Bukan untuk diskusi satu meja, untuk membahas bagaimana memajukan bangsa ini. Ini yang harus dipikirkan oleh para penguasa Republik ini. Baik. Para politisi, jangan hanya memikirkan kelompok partainya aja. Diskusi, bagaimana memajukan bangsa ini, bukan ribut soal kecil-mengecil, tetek bengek. Itu. Saya kira jangan terlalu panjang, yang lain juga mau ngomong. Ya, baik, baik. Ya, Baik. bisa Terima kasih Wassalamualaikum Pak warahmatullahi Anwar. wabarakatuh. Sampai pada politik. Baik, kita masih akan berlanjut pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Sistem pengamanan bandara khususnya terkait kasus pencurian bagasi, dan pada kesempatan ini kami juga sudah menghadirkan ini 2 pelaku yang berhasil ditangkap ya oleh Pak dari Kapolres Jakarta Bandara Soekarno-Hatta. Baik, ada 2 pelaku ini, silakan dari Pak S dan Pak A ya. Iya, Iya, Pak, kalau Pak S profesinya apa di bandara? sebagai porter. Sebagai porter. Kalau Pak A Security, Mbak. security. Iya, Mbak. Mungkin Security Lion Air, Mbak. Security di mana? Di Lion Air, Mbak. Lion Air. Iya. Iya. Biasanya jaga di bagian bagasi atau bagaimana? Di lapangan, Mbak, airset. Kedatangan Lapangan di apron, Mbak. di apron. Iya. Baik, baik. Mungkin saya kembali ke Pak S dulu. Pak S ini bisa cerita seperti apa ini kalau melakukan aksinya? Caranya dengan ditojos pakai pulpen, kalau enggak pakai kunci. Habis itu tinggal dibuka. Nah, ntar cara gimana ngebalikin supaya sleting itu tertutup, tinggal diputer ke belakang resleting itu. Kalau milih tas yang mau diambil bagaimana? Itu nggak milih-milih, itu asal ada aja dilihat, asal acak. Sebagai porter, nah ini kesempatannya kapan ngambilnya? Kesempatannya setiap ada security Lion Air yang main aja. Oh, mengapa menunggu security Lion Air? Karena akan diberikan ke security Lion Air begitu? Ya nggak semua security Lion Air itu main, cuman sebagian aja yang main. Oh, Anda porter di bagian dalam begitu ya, bagasi bagian dalam? Di bagian lapangan ya, Di bagian lapangan. kompartemen. Iya, itu pun butuh waktu berapa lama itu untuk mengambil? Yang sekitar 1 menit. Kalau ada yang berharga begitu, selama ini sudah berapa kali ini? Sudah berapa lama ini Pak S melakukan itu aksinya? Saya udah hampir ada 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berapa kali ini mendapat barang-barang berharga? Biasanya apa yang dapat? Barang-barang berharga saya hanya dapat handphone aja. Kalau sekedar perhiasan itu saya nggak pernah dapat. Yang pernah dapat itu senior-senior di atas saya. Karena itu senior-senior di atas saya itu lebih tahu dibandingkan saya. Tunggu, ada seniornya ini Pak? Iya. Seniornya ini siapa? Maksudnya porter juga atau security atau siapa maksudnya senior ini? Porter. Porter juga yang lebih lama. Iya. Jadi nggak sendiri nih Pak S, banyak juga nih teman-temannya yang suka seperti itu. Hampir semua, tapi itu nggak semua juga. Yang sebagian main itu paling porter satu grup itu 20. Ntar sisanya itu yang nggak main, yang nggak ikut-ikutan ada 5 orang. Ntar sisanya pada ikut-ikutan main kayak gitu. Terus barang yang terakhir ditangkap ini ambil apa nih Pak S? Handphone. Handphone. Iya. Itu ada CCTV atau ada pengawas nggak di sana itu? Kalau setahu saya kalau di kompartemen itu nggak ada CCTV. Kalau pengawas itu paling security, security Lion Air. Dan kemudian barang itu langsung sudah kerjasama dengan security-nya ya Pak S ya? Iya ya. Dengan Pak A nih, silakan diberikan ke Pak A. Ini barangnya langsung diberikan ke Pak A ya? Iya Mbak, dikasih ke saya Mbak. Terus setelah itu dibawa kemana barangnya? Saya taruh kantong terlebih dahulu, selesai melakukan itu baru saya taruh tas Mbak. Taruh gas. Ini banyak nggak teman-teman security yang janjian sama porter seperti itu, kerjasama? Kalau untuk di lapangan mereka saling masing-masing Bang, nggak terbuka satu sama lainnya.
Jadi saya tahu saya sendiri aja yang main seperti itu Mbak. Saya nggak tahu selainnya selebihnya karena mereka pada tutup mulut semuanya Mbak, nggak mau bicara. Kalau sama S sudah lama tidak kerjasamanya? Saya kan baru Mbak, saya juga 4 bulan baru main. Saya juga ketemu dia mungkin hitunglah, kadang-kadang kami main berdua juga nggak selalu menghasilkan Mbak, seperti itu Mbak. Sering kali ini. Selain dengan security, ada lagi tidak kerjasama dengan pihak lain tidak? Misalnya X-ray begitu, Pak S? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya? Iya Mbak. Mungkin Pak S mungkin dikembalikan. Untuk mengetahui tas-tas itu ada ciri-cirinya tidak, tas-tas yang ada barang berharganya begitu? Enggak ada. Nggak ada kerja sama X-ray dan lainnya? Enggak ada. Baik, kita terima kasih nih Pak S dan Mbak Ani yang baru ditangkap ya Pak Royke ya, tanggal 18 Desember kemarin. Pelaku ini 2 di antara 7 yang berhasil ditangkap ya Pak ya. Itu hasil pengembangan atau hasil tertangkap tangan atau seperti apa nih Pak? Baik Mbak, mohon izin menjelaskan. Jadi kemarin kami bekerja sama tentunya dengan Angkasa Pura II, kemudian otoritas bandara dan pihak maskapai. Kami dalam komplain ini dan kami jabarkan dalam laporan polisi, kemudian kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Kami berhasil menangkap 7 pelaku. Nah, 7 pelaku ini 3 diantaranya adalah security dan 4 adalah porter. Security maskapai apa nih Pak? Maskapai Lion. Tadi kalau tadi kan Lion Air ya Pak ya? Ya. Jadi mereka 3 security. Kemudian memang seperti yang disampaikan mereka mempunyai peran dan bahkan kalau menurut analisa kami mereka ini sudah membuat suatu budaya. Jadi kalau ada yang masuk baru itu diajarkan bagaimana cara untuk melakukan pencurian ini. Dan modus operandinya diantaranya adalah meraba, kemudian melihat dengan tentunya ada yang tas tipis misalnya. Kemudian ada juga yang mengkoyak-koyak, menggoyang kalau ada bunyi, misalnya mungkin perhiasan. Nah itu menjadi sasaran mereka dan daya tarik tersendiri. Dan mereka sistemnya kadang-kadang mereka bermain, misalnya di dalam kompartemen itu ada yang jurusan misalnya Medan, kemudian di sini misalnya Makassar. Nanti dia switch istilah kita nih. Yang di sini ngambil yang ini, sehingga pada saat nanti ada pengecekan ini untuk mereka menghindari pengecekan. Dia switch. Nah, mungkin untuk langkah berikutnya bagi kami melihatkan ini pintu masuk mungkin single gate, tapi pada saat keluar ini bisa keluar kemana-mana, sehingga membuat mereka ini bisa leluasa untuk melaksanakan kegiatan mereka ini. Tadi kalau menurut keterangan pelaku S tadi bahwa teman-temannya banyak yang seperti itu juga begitu Pak. Artinya tidak 7 orang itu masih banyak yang lainnya ya Pak ya? Nah makanya saya katakan tadi bahwa mereka ini kan seperti budaya Mak. Jadi kalau ada yang datang itu diajarin. Sepertinya kalau dia tidak tahu ya dia bukan bagian lah dari mereka. Seperti itu Pak. Seperti security tadi itu baru masuk ya Pak ya? Ya. Baru masuk langsung dia diajak kerjasama seperti betul, itu. Pak. Nah ini 7 ini masih akan terus dikembangkan lagi dong Pak ya? Ya memang bisa jadi ke arah sana dan memang ini masih berproses. Dan kami yakin pasti ada tersangka-tersangka baru. Kalau ditangkapnya itu berdasarkan apa Pak? CCTV atau bagaimana? Nah yang saya katakan tadi bahwa ini karena kerjasama juga menggunakan fasilitas AP2, jadi ada CCTV. Memang yang menjadi masalah juga itu di kompartemen atau di dalam perut pesawat. Karena perut pesawat ini kan tidak ada CCTV. Nah mereka itu terawang dan kemudian dikoyak-koyak ketika mungkin ada bunyi yang menurut pengalaman mereka udah tahu ini perhiasan, ini jam tangan, dan ini HP. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada CCTV, hanya pengawasan security-nya sendiri sudah diajak kerjasama seperti itu ya, kondisinya seperti itu. Seperti itu. Baik kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Royke. Pemirsa Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih menyoroti masalah sistem pengamanan bandara, dalam hal ini kasus pencurian bagasi. Ini saya beri kesempatan ke Pak Kapolda ya ini ya, silakan. Ya, jadi Mbak Rahma dan Bapak Ibu sekalian, saya juga sebetulnya mengundang orang yang sangat penting sekali dalam penanganan masalah security. Dia seorang expert
internasional, mengajar di Harvard, mengajar di Washington DC, mengajar di Eropa, dan dia sebetulnya ahli terorisme. Kenapa? Karena dia yang sebelum 9/11 meledak tahun 2001, sebelumnya dia sudah melakukan penelitian dan membuat buku tentang jaringan Al-Qaeda. Judul bukunya adalah Inside Al-Qaeda, dan itu menjadi bestseller seluruh dunia. Begitu bom meledak WTC, semua orang nggak ngerti apa itu Al-Qaeda, semua orang rushing mencari buku Inside Al-Qaeda, dan dia menjadi pembicara di seluruh dunia. Dia adalah sahabat saya, Profesor Rohan Gunaratna, yang sekarang menjadi pengajar utama dan pemimpin ketua Head of ICVTR, International Political Research on Political Violence and Terrorism di Nanyang Technological University. Nah, ini Profesor Rohan Gunaratna, kita akan meminta pendapat beliau juga tentang security management di bandara. Prof, yeah, the theme of our discussion this morning actually on the issue of the security management at the airport. You know, we have got a number of crimes and threats at our airports. Recently, we arrested 7 of them stealing the luggage of passengers. You know, the Jakarta airport is the most important airport. This is the gateway to Indonesia, so impression on Indonesia could be subject to the management and security and treatment and service at Jakarta Airport. So we are just wondering if you could share your knowledge a bit about security management, particularly how to improve security management at Jakarta Airport, both from conventional crimes such as stealing luggage and particularly your expertise on countering terrorism. Time is yours. Thank you very much, General Dr. Tito Karnavian. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be in beautiful Indonesia. The airport is the most important place for Indonesia to protect, because if anything happens in the airport, even something small, it will be international headlines. And there are 3 ways of protecting the airport. One is to send a very clear message to security staff and non-security staff. Non-security staff equally important as security staff, to send a clear message that if they are alert and if they are vigilant, no terrorist attack can take place. As long as the staff, security and non-security staff are alert and vigilant, terrorists cannot attack. Only if you are not alert and vigilant, the terrorist can attack. So the strategy must be to keep everyone alert and vigilant. This is rule number 1. Rule number 2 is there is something called operational and behavioral profiling. That is, before a terrorist attack takes place, the terrorist must go through 14 steps. 14 steps. And these are called the pre-attack indicators, signs or clues. You should be able to detect what are the pre-attack signs and clues. You should train your staff to detect those signs, attacks, those signs and clues and indicators. I will explain to you a little bit about those signs, clues and indicators. For example, in the Jakarta airport, from CCTV, you can see every place except one place. What is the place you cannot see? Toilet, yes. But you can also see the toilet. And I will tell you how to see inside the toilet.
That is the duty manager of the airport, the security manager of the airport must make a good relationship with the auntie, the cleaning lady. And the cleaning lady or the cleaning man, if he detects anything suspicious, anything unusual, anything which is out of the routine, you know, out of the routine, that is something that is not normal, then she or he, the toilet cleaner, must immediately inform the security manager. Security manager every day must meet with the auntie or the man who is cleaning the toilet, because this is the only place you cannot see. This is the only place where the terrorist can come and he can assemble the bomb or change his clothes, get the real equipment for the attack. So you have to protect this. So I will explain now, before a terrorist attack, not only in the airport, but anywhere in Indonesia, there are 14 steps the terrorist must follow. And you should be able, by reorienting your people to look for those signs, clues and indicators to detect a terrorist attack. It is very difficult to stop a terrorist attack when the attack takes place. You must stop the attack before it takes place. Only General Tito Karnavian can stop the attack when the attack takes place. Because he is a genius in the fight against terrorism. He is the Einstein of counter-terrorism in this entire region of Asia. But I want to tell you, for all of you, you must identify those signs, clues and indicators. So what are the signs, clues and indicators? Please write. Number one, if you see any terrorist literature, any extremist literature, that is a sign and a clue. If any of your colleagues on their phone, if they have ISIS material, yes, that is a sign and a clue. Maybe he is an ISIS supporter. Maybe he is supporting attacks. So you have to always look for terrorist and extremist literature. This is number one. Number two is recruitment. If someone is trying to recruit someone to join the organization. Number three is fundraising, collecting money, because without money you cannot do attacks. Number four, weaponry, purchasing acetone, hydrogen peroxide, purchasing the necessary chemicals and other material. For example, in a bag, if you have a very pungent smell, maybe he is carrying chemicals for making explosives. So, terrorist propaganda, recruitment, fundraising, procurement. Procurement is buying material. Next is safe house. Transportation of material. You can transport by hand, can transport in vehicle, can transport in motorcycle. Okay? So this can be a gas canister, right? So like that, to look for various indicators. Finally, before the terrorist attack, always they will come and watch the target, study the target. They will go and case the target. Before terrorist attack, they will always take pictures or try to see what is happening. That is the time where you can detect the attack. So you have to ensure that people remain alert and vigilant. Thank you. Thank you, Professor. Terima kasih. Jadi sedikit agak nyimpang dikit dari tikus-tikus bagasi tadi. Profesor lebih senang dia tikus-tikus bagasi, dia bilang bisa ditangani sendiri oleh Polda Metro Jaya sama Kapolres dan otoritas bandara. Tapi kalau untuk urusan teror, nah ini rawan. Kenapa? Satu saja kasus kecil terjadi di airport, terutama Jakarta Airport yang internasional ini, itu akan langsung menjadi international news. Ya.
dan itu akan membuat Indonesia menjadi dianggap seluruh Indonesia begitu. Ya, nah, oleh karena itu beliau menyampaikan ada 3 hal penting yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah kemampuan alert, bagaimana membuat alert, waspada, vigilant. Ya, ini artinya waspada dari kemungkinan kelompok-kelompok ini, yaitu yang meliputi staff, security, staff, dan non-staff. Non-staff itu mungkin masyarakat yang ada di situ. Mereka paham, mereka harus waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan deteksi dengan melihat tanda-tanda. Tanda-tanda misalnya ada yang mau ke toilet tapi dia mencurigakan dan lain-lain. Sehingga tanda-tanda atau clue ini, signal-signal ini kita harus pahami, dia harus di-share. Mungkin dipasang di sana, di tempat-tempat publik yang mencurigakan itu seperti apa, ada orang meninggalkan tas dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahwa setiap melakukan serangan pasti tidak pernah akan terjadi spontan. Pelaku selalu berusaha untuk mempelajari target itu, pintu masuk, pintu keluar, mana yang sasaran yang tepat. Ya seperti kemarin itu saya sampaikan dalam salah satu TV kemarin tadi malam, kenapa polisi lalu lintas itu sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari satu orang bahwa kalau menyerang target sasaran harus memberitahukan target resisten, perlawanannya bagaimana. Kalau dia yang diserang jangan target yang lemah. Polisi lalu lintas dianggap lemah, jangan menyerang polisi brimob katanya gitu. Makanya polisi lalu lintas kemarin banyak yang kena itu. Kemudian ya 4 tuh polisi lalu lintas, satunya propos. Dia nggak bisa bedain propos sama lalu lintas, karena propos itu pakaian apa namanya itu, sabuknya putih juga dikira lalu lintas. Kemudian serang polisi-polisi yang gemuk katanya gitu. Jangan serang polisi yang kurus. Tapi kemarin ada peristiwa yang ada satu anggota kita yang membawa ranger yang dia akan membantu korban yang dari pos polisi, itu tertembak di bagian perut sebelah kanan, tembus ke kiri. Berhenti di kiri. Pelurunya stop di kiri. Kita tanya di dokter, di RSPAD itu, kenapa dia pelurunya stop di kiri? Karena lemaknya banyak, jadi stop Pak. Gitu. Jadi saya tadinya mau merintahkan anggota supaya jangan gemuk-gemuk. Saya lihat ini malah yang gemuk yang bagus ini. Nah, jadi dalam mempelajari target dia pasti akan datang lihat ke sana. Ini kesempatan bagi kita untuk membuat sistem alert. Orang-orang yang mencurigakan seperti ini, dia moto segala macam, itu juga harus dibuat sistem seperti itu untuk mampu mengenali, sehingga kemudian nanti mungkin melakukan langkah-langkah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kapolda, and thank you Professor for having you here. And pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masalah sistem pengamanan bandara khususnya tentang pencurian bagasi, dan saat ini sudah ada Pak Anggara Triana ya dari Lion Air ini ya. Pak, ini jadi pertanyaan Lion Air lagi gini Pak ya, kebetulan itu yang salah satu pelaku tadi yang tangkap juga security Lion Air. Ini seperti apa sih sebenarnya sistem pengamanan di Lion Air ini? Terima kasih. Untuk pengamanan seperti halnya seperti biasa. Kalau kita berbicara pada saat handling di area makeup ya Ibu ya. Makeup area kita memang ada security yang standby di situ, selalu memeriksa sebelum pre-duty itu mereka porter kita pun semua barang-barang tidak ada yang boleh dibawa masuk ke area kerja. Semua ditaruh ke tempat di tempat locker masing-masing. Tetapi ya kenyataannya memang pengawasan kita pun miss ada. Rekrutmennya seperti apa ya? Karena ini kan security Lion Air tadi yang menjadi penadah, justru yang harusnya mengamankan ini justru yang menjadi pelakunya. Ya, kalau rekrutmen kita memang rekrutmen security dari pihak security AFSEC kita juga di mana seperti halnya rekrutmen security, dan mereka pun mempunyai keahlian juga seperti untuk ngecek. Ada pengawasan nggak, ada supervisornya nggak? Supervisor ada di lapangan itu ada. Kita pun setiap shift itu kan ada leadernya. Tetapi balik lagi personalnya gitu kan, personalnya. Atau jangan-jangan leadernya terlibat juga, ini kan repot ya? Tidak, sampai saat ini Pak ya, yang tertangkap memang
tadi yang 2 ya Bu ya, itu oknum dari security kita pun sudah kita keluarkan dari perusahaan. Dan kedepannya seperti apa nih agar tidak khususnya di Lion Air ini ya? Oke, untuk kedepannya pertama untuk melakukan pengawasan SOP pelayanan dan pengamanan bagasi dengan ketat. Itu selalu saya ingatkan lagi, kami dari pihak manajemen selalu memberitahukan selalu harus pengawasan yang lebih ketat lagi. Yang kedua, dengan kejadian yang sudah terjadi ini, kami pihak Lion Air sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk melakukan memberlakukan akses masuk keluar untuk para pekerja yang di apron khususnya, yang khusus apron itu dengan melalui satu pintu, di mana dilakukan pengecekan berbarengan. Dari pihak kami ada security di pintu keluar itu, pintu masuk dan keluar dengan security kami dengan security Angkasa Pura. Itu selalu search body dan juga bagasi tas mereka itu sudah kita lakukan. Setiap keluar masuk ya? Saat ini sudah kita lakukan seperti itu. Dan kemudian kami juga sudah ada pembicaraan dengan teman-teman Angkasa Pura 2 untuk pemasangan CCTV personal. Arti kata ya untuk internal kita di titik-titik yang memang yang diindikasikan rawan untuk terjadinya pendodosan. Tapi balik lagi kalau memang itu terjadi di bodi pesawat, itu memang harus pengawasan yang lebih ketat lagi dari pihak security-nya. Terima kasih Pak Anggara. Ini selanjutnya ke Pak Budi ya dari Angkasa Pura. Iya, ini titik rawannya yang paling rawan di lambung pesawat ini Pak ya. Ini silakan ini Pak. Jadi pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan Kapolda. Dan selamat kemarin bisa menyelesaikan teroris dan juga bisa menangkap bersama kami pencuri bagasi tersebut. Nah memang berkaitan dengan bandara yang seperti disampaikan Pak Kapolda, kita secara lancar mengatakan banyak kekurangan-kekurangan kita dan kami sadar itu. Dan sejak pertengahan tahun kami bekerja sama dengan YLKI, di sini ada Pak Tulus, kita mengevaluasi sebenarnya kekurangan daripada airport Soekarno-Hatta itu apa. Dan kami menemukan paling enggak 6-7 masalah, di antaranya yang disebutkan Pak Kapolda. Yang udah kami selesaikan toilet, taksi gelap, dan juga commercial area sudah kita selesaikan Pak. Nah memang berkaitan dengan pencurian ini sedikit complicated karena apa? Barang-barang yang hilang itu bukan barang-barang yang material sekali terkadang, sehingga pelapor pun hanya melapor tetapi tidak mau menjadi pelapor yang resmi dengan polisi, sehingga kita sulit. Nah oleh karenanya cara yang paling ampuh untuk menangkap mereka adalah tangkap tangan. Nah, kami bekerjasama dengan Pak Kapolres, kita siapkan setelah ada komplain kita amati. Dan saat itu kita temukan di Terminal 1 dan kita menangkap. Dan kita langsung laporkan kepada polisi dan polisi menindaklanjuti secara lugas. Dan dengan keterbatasan laporan pun karena tangkap tangan kita bisa menindaklanjuti. Ini saya apresiasi sekali karena tanpa kerjasama yang baik ini tidak dapat dilakukan. Nah kalau kita berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, pasti kita akan menertibkan dulu SOP yang akan kita lakukan seperti yang disampaikan tadi, pintu masuk 1, keluar bagaimana harus seragam sehingga mereka harus pulang di situ, absen di mana harus di tempat itu. Ada satu hal lagi yang kita kurang memberikan perhatian adalah kita harus memberikan warung Pak di sana Pak, supaya mereka kalau makan itu nggak perlu keluar. Nah kita sudah berikan warung di sana. Kalau yang di lambung pesawat ini bagaimana? Nah, lambung pesawat ini yang memang agak susah, tetapi kami akan melakukan suatu pembicaraan dengan airline ini. Apakah ini airline tetap mampu melakukan itu? Kita diskusi. Kalau memang tidak mampu, kita sama-sama menangani. Karena selama ini ada satu garis, ini daerahnya airline, bukan daerahnya kita. Nah, berikutnya adalah kita mungkin akan memasukkan pengawasan tertutup. Jadi kita bisa saja memasukkan di situ security juga, tetapi bukan security yang sebenarnya gitu loh. Itu cara-cara untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena di bodi pesawat nggak mungkin kita taruh CCTV karena mereka masuk dan mereka tuh
dalam beberapa menit sampai 5 sampai 10 menit mereka di sana. Sehingga kalau satu orang saja beroperasi di sana, ya udah selesai lah itu. Tapi dengan adanya masukan-masukan dari pemeriksaan Kapolres tadi, saya pikir kami banyak ilmu baru untuk mendeteksi bagaimana mereka itu melakukan dan bagaimana kita juga mengatasinya. Demikian. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya akan ke Pak Anggara lagi ya, karena ada pertanyaan juga terhadap barang-barang yang hilang. Ini apakah Lion Air memberi ganti rugi gitu? Apa ada penggantian begitu ya pada barang-barang yang hilang? Oke, terima kasih Bu. Untuk kehilangan barang, item yang hilang di dalam itu kita menggantikan dengan berat yang hilang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi sebagai contoh misalkan bagasi tersebut ditimbang pada saat check-in seberat 15 kilo, tetapi di dalam itemnya itu hilang kurang lebih sekitaran sekilo atau 2 kilo, hanya itu yang kita gantikan kekurangan dari kilonya. Tetapi untuk item yang hilangnya kita tidak ada setiap kilo berapa begitu ya? Ya, betul sekali. Tapi itemnya tidak ada ya, penggantian. Karena satu sisi seperti ini ya Bu ya, kasus kita kan tidak tahu apakah memang di dalam itu penumpang menaruh barang-barang berharga. Pada saat check-in counter pun kita sudah memberitahukan kepada passenger untuk tidak memasukkan barang-barang berharga di dalam tas. Kita sudah pasang standing banner di situ, tidak memasukkan item-item tersebut. Pada saat kedatangan terjadi kehilangan, kita pun petugas di lapangan kan tidak mengetahui apakah benar bagasi tersebut memang item yang hilang itu ada di dalamnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali.